Sahabat-sahabatku, sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah baiknya kita menyimak terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh salah satu Yai Muhyiddin yang satu ini. Simak videonya. Difitnah, dibatalkan nasabnya, dicaci, dimaki. Al-Fakir tidak bisa membela sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah, kecuali air mata kesedihan. Antum tidak akan batal karena ada yang membatalkan. Hati kami tidak ridho dan kami khawatir orang-orang yang membenci antum semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke neraka, dibakar oleh api neraka. Baik, setelah kita mendengarkan dan kita cermati secara seksama, maka saya akan menjawab tentang apa yang dikatakan oleh Kiai Muhyiddin, di mana ada 4 poin yang kawan-kawan harus paham, mengerti secara mendalam. Yang pertama, bahwa Kiai Muhyiddin yakin bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempertanyakan keabsahan nasab Pahlawi ini adalah bentuk fitnah. Dan di sini saya tentunya tidak sependapat kalau apa yang dikatakan oleh Kiai Muhyiddin bahwa pertanyaan kita ini dituding sebagai fitnah. Kita itu menanyakan, dan kalau pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban, maka disitulah kebenaran-kebenaran itu akan terjawab secara sendirinya. Jadi pembuktian daripada pertanyaan tanpa jawaban itu adalah kebenaran bahwa kepalsuan daripada nasab Habib Pahlawi. Jadi fitnah itu kalau datanya jelas, mutawatir, diceritakan oleh ulama-ulama muktabar pada awal tentunya kemasyhurannya, baik dalam ilmu sejarah, hadis, bahkan tercatat dengan terang benderang di buku nasab. Maka kalau kita meniadakan, itu namanya fitnah. Dan kalau nama dari leluhur Pahlawi itu memang betul-betul absen dari segala macam penjuru keilmuan, itu bukan fitnah. Justru kita itu menjaga, justru kita itu mempunyai patokan yang kita ikuti ialah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sepakat pada zaman sentral di mana seharusnya nama leluhur Pahlawi itu dicatat. Jadi kita itu menjaga amanah itu. Sementara ketidakmutawatiran dari riwayat yang mengatakan bahwa leluhur Pahlawi Ubaid atau Alwi itu tidak pernah ada sebelumnya, lahirnya dari mana, merujuk dari mana. Jadi paham, kalau kami ini tanpa data, tanpa melihat kejanggalan, sudah terang benerang atas kami mengatakan bahwa batalnya nasab Habib Pahlawi itu fitnah. Tetapi kalau kami justru memegang teguh apa yang dikatakan oleh ulama-ulama awal abad, berarti kami memegang tentang amanah tersebut, dan kami tidak menerima atas klaim yang tanpa riwayat yang jelas. Terlebih terang benderang asal usul tersambungnya nasab Habib Pahlawi itu berasal dari internal pengakuan Habib Pahlawi itu sendiri, bukan proklamir orang lain. Jadi ini diciptakan. Bahkan kisah semacam ini sebelumnya itu sudah pernah terjadi. Apakah kita akan terjerumus yang kedua kali sebagaimana yang menimpa tentu pada dinasti Fatimiyah? Dan indikasi-indikasi Pahlawi ini menggunakan metode atau bahkan mereka di dalamnya itu terlihat. Jadi ini bukan bentuk fitnah, Muhyiddin. Kalau Anda ingin membantah, tunjukkan datanya, tunjukkan mutawatirnya data tersebut, sehingga akal kita tidak bisa lagi membantah, tidak bisa lagi menolak. Sebagaimana Anda mengimani zat yang gaib, Anda butuh dalil untuk mengimani itu. Anda butuh penjelasan untuk mempercayai hal itu, sebagaimana kita mengimani adanya Allah, malaikat Allah, dan sebagainya. Alwi bin Ubaidillah itu nyata, bukan rekayasa. Masa tidak terlacak? Jadi tidak seperti itu. Ini yang pertama dikatakan oleh Kiai Muhyiddin.
Kemudian dia dengan keterharuan, derayan air mata yang seakan-akan menjadikan sebuah hujah atau dalil kepada masyarakat bahwa kebenaran itu asalnya dari air mata. Tidak ada. Tidak demikian. Jadi bukan air mata Anda yang menjadi dalil kebenaran itu. Bukti fakta secara ilmiah. Bagaimana kita selaku santri tentu melakukan bagaimana kedisiplinan ilmu untuk kita menanamkan agar tidak ada kerancuhan. Nah, ini adalah hal yang jelas. Kalau kita memegang teguh atas dasar kedisiplinan ilmu, ya buat apa kita mengatakan suatu hal yang tidak kita ketahui, yang tidak bisa diverifikasi? Jadi pahami. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa air mata Kiai Muhyiddin itu bukan satu dalil untuk menguatkan atau meyakini bahwa Habib Alawi itu zuriyah Nabi. Tunjukkan saja datanya. Saya itu berkali-kali mengatakan kalau kalian mampu untuk menunjukkan data, kami taslim. Dan Kiai Imad berkali-kali mengarang sebuah kitab sampai yang terakhir kemarin mengarang kitab. Mana ada? Kalian jawab dengan ilmiah. Mana kalian menunjukkan data? Itu artinya kebuktian bahwa apa yang disangkakan kepada kalian itu benar adanya. Itu bukti, kawan. Paham ya? Jadi poin yang pertama adalah dia menuding kita orang yang fitnah, kemudian dia mengatakan air mata sebuah pembelaan, bukan dalil, bukan dalil. Kemudian Anda mengatakan bahwa apa yang kami lakukan, Anda khawatir bahwa akan dimasukkan ke nerakanya Allah dan sebagainya. Justru sebaliknya, yang seharusnya kami mengkhawatirkan kalian yang salah mengimani. Kalau selama ini kita terlalu hanyut, kalau selama ini kita melakukan satu hal yang tidak kita ketahui, wajarlah ada satu hal pengampunan dari Allah karena satu hal itu tidak pernah kita ketahui. Sekarang ini ada dalil, sudah dikatakan Kiai Imad, diverifikasi sejak bagaimana seharusnya nama sentral tokoh Ba'alawi itu dicatat. Itu seharusnya sudah tercatat, akan tetapi tidak dicatat. Coba kalian sebutkan. Jadi Ubed yang dikatakan itu berapa daripada saudara itu jarak usianya? Apakah ratusan tahun? Sehingga satu kemustahilan kalau dalam satu dekade 3 keluarga yang ada, kemudian ada keluarga satu yang tercecer, ini indikasi dominan lebih untuk kita waspadai dan layak untuk dicurigai. Masa iya keluarga yang kalau itu memang ada itu tidak dicatat? Dan sekali lagi menjadi patokan kita, rujukan kita, memang berapa tahun jaraknya dari keluarga satu, dari anak satu kepada anak yang lain? Apakah ratusan tahun? Ya paling maksimal itu kan puluhan tahun. Artinya hal ini harusnya itu terlacak, tidak akan mungkin tercecer, tidak akan mungkin itu lupa atau lalai. Dalam hal ini artinya kita menuduh orang-orang ahli sejarah, orang-orang ahli hadis, orang-orang ahli nasab pada waktu itu mencatat daripada keluarga Nabi adalah orang-orang yang tidak transparan, orang-orang yang lalai, orang-orang yang berkhianat atas ilmu. Apakah kita? Jadi Kiai Muhyiddin ini kan seperti itu, menuduh orang ini secara tidak langsung. Justru kami kasihan pada kalian. Jadi menuduh ulama-ulama terdahulu yang muktabar, yang sudah mencatat sejarah, hadis dan sebagainya, kalian tuduh mereka lalai. Kami khawatir karena hal ini setelah kita lakukan daripada penelitian itu memang tidak ada. Yang hanya bisa mengungkapkan kebenaran ini adalah kemutawatiran atau ketersambungan daripada riwayat-riwayat. Dari abad ke-4 ke-5, kemudian disambung lagi ke abad ke-6 yang diambil rujukan dari kitab abad ke-5, begitu pula abad ke-8 merujuk daripada asal mula kitab ke-7, begitu pula abad ke-9 merujuk lagi kepada kitab-kitab di bawahnya, seterusnya. Jadi ini bukan putus kemudian tiba-tiba muncul. Lain ada apa? Coba nalar sehat itu di mana? Kok kita menuduh sekian abad itu para ulama, para ilmuwan itu seakan-akan mereka lalai, seakan-akan mereka bodoh. Dan yang pertama menemukan itu anehnya dari kalangan Habib Ba'alawi. Dan sekali lagi, sejarah ini sudah pernah terjadi sebelum apa yang diklaim oleh Ba'alawi itu, sebagaimana saya katakan tadi, yang menyatakan kisah daripada dinasti Fatimiyah. Jadi seperti itu. Jadi poin kalau Kiai Muhyiddin ini adalah khawatir kepada kita bahwa akan masukkan kepada neraka Allah, khawatir. Justru kami khawatir kepada Anda, mengingatkan kepada Anda, kalian-kalian yang mengimani sesuatu tanpa pengetahuan kalian yang jelas. Dan kami menjaga apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, tidak dengan asumsi, tidak dengan karangan-karangan fiktif.
Jadi kalau kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Ba'alawi yang paling kuat, yang paling kencang menyuarakan ini, ya kita mengkhianati daripada ulama-ulama terdahulu. Bahkan dipelintir-pelintir, ulama tidak mengisbat, kalian katakan hanya mengisbat. Logika dan pemikiran kalian itu mana? Hanya dengan sanad ilmu, kalian sangkut pautkan dengan nasab, mengaku ulama hebat. Tidak bisa membedakan antara nasab dan sanad. Lucu. Tidak bisa memahami antara nasab dan sanad ilmu. Dengan pedenya mengatakan bahwa sanadnya seperti ini, maka nasab itu tidak diragukan. Dari mana rumus? Nah, sahabat-sahabatku, 4 poin ini tentunya yang harus kita perhatikan secara seksama. Dan kalaupun Anda masih meyakini satu hal yang tidak Anda ketahui dan hanya husnuzon, tentu ini juga apa yang Anda katakan bahwa tidak akan membatalkan daripada zuriyah, tidak akan membatalkan kedudukan kalian Habib Ba'alawi, sekalipun banyak orang mencaci, sekalipun banyak orang mencela. Tapi kalau hanya kalian berstandar pada husnuzon, sementara husnu itu apa, zon itu apa, dan sekarang ini gejolak antara husnuzon, prasangka yang baik dan tidak, itu sudah 50-50. Kami perlu pembuktian. Jadi yang nama husnuzon itu tidak ada gejolak, atau hanya 25% yang bisa mewakili itu. Sekarang ini masyarakat itu sudah tahu, paham semua tentang hal ini. Apakah masih kita katakan ini sebagai husnuzon? Sudah tidak relevan, kawan. Yang namanya husnuzon itu murni, itu adalah prasangka orang di mana itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Kalau sudah ada yang mencidrai, kalau sudah ada yang menentang, bahkan banyak yang menentang, bukan lagi dikatakan husnuzon. Anda salah dalam memahami konteks ini. Jadi cukuplah kubur husnuzon itu. Sekarang kita meneliti dengan hati yang bijak, pemikiran yang jernih. Letakkan dulu husnuzon itu. Tidak boleh keilmuan itu hanya berdasarkan husnuzon tanpa dalil yang nyata. Jadi pahami kawan-kawan ya. Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan mencerahkan daripada masyarakat. Jadi kita bukan hanya mencari pembenaran, kita mencari kebenaran yang murni. Dan apa yang kita lakukan adalah bentuk satu keyakinan bahwa kita menjaga amanah ulama-ulama terdahulu, di mana mereka tidak pernah daripada mencatat dari berbagai macam ilmu tentang leluhur Habib Ba'alawi. Jadi kita menjaga ulama-ulama itu. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, itulah yang kita ketahui dan itulah ilmu sejati. Terkecuali kalau kitab belakangan itu melampirkan rujukan dari kitab yang ada, tapi memang kitab awal itu tidak mencatat itu. Jadi lucu kalau kalian terlalu meyakini hal itu. Nah, sahabat-sahabatku, dari saya tentunya mudah-mudahan sekali lagi membawakan manfaat. Berikan komentar kalian di video saya dengan santun, bijak, dan sekali lagi kita bukan mencari sebuah pembenaran, akan tetapi kebenaran. Dan saya katakan berkali-kali, kalau dalil itu memang sudah nyata, fakta, kalian bisa buktikan secara data ilmiah, maka kami semua itu siap taslim pada kalian. Jadi saya Amangku Hakim Medsos, salam akal sehat.